selamat malam semuanya. Malam, Kak. Malam kok. Malam, Kak. Nih, pertama sorry dulu karena tadi azannya rada mepet sama itu, jadi saya telat ininya ya, masuk Zoom-nya. Oke, seperti biasa saya akan bahas TO dulu. TO gimana, TO? Sudah memuaskan belum hasilnya? Belum Kak, masih jauh. Kenapa masih jauh? Apa yang masih jauhnya? Hasil sama persiapannya Kak. Oh ya, silakan lah. Itu mah berarti seenggaknya kan kalian udah sadar bahwa persiapannya masih kurang kan. Cuman kalau misalkan TO, kalau saya dulu persiapannya buat TO itu jarang saya sengajain kalau dulu saya ya, supaya jadi tahu masalahnya ada di mana, yang kita nggak tahu tuh yang mana sih gitu. Nah, cuman kalau misalkan apa namanya, ya ada persiapannya juga lebih bagus gitu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya lebih seneng kalau pas TO nggak belajar, nggak disiapin sama sekali, supaya saya benar-benar tahu yang saya bermasalah tuh di bab apa sih gitu. Misalkan fisika gitu, oh ternyata usaha energi gue belum gape nih, belum mahir nih, kan bisa di ini lebih lanjut ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Sementara kalau kamu TO sebelumnya udah persiapan, nanti malah jadi bingung yang mana yang beneran kamu ngerti sama yang cuman gara-gara belajar sebelumnya gitu. Ya sedikit ini aja lah, sedikit masukan. Cuman kalau misalkan soal nilai ya kalian harus pikirin deh soal penguasaan materi. Ini udah tinggal 2 bulan. Ya rasanya udah cukup mustahil kalau kalian mau review semuanya. Tinggal kalian harus pinter-pinter milih yang materi-materi yang apa ya. Ya kalau misalkan kalau kayak fisika mah kayak mekanikanya lah gitu. Mekanika ini kan sentral banget, dan setiap pelajaran tuh ada yang sentralnya gitu lah. Itu seenggaknya yang gitunya harus kepegang lah. Jadi ya UTBK bisa lebih oke. Terus soal jadwal, hati-hati juga soal jadwal. Saya tadi dapat info itu ya, sekarang lagi pendaftaran akun LTMPT. Mungkin yang sekolah udah didaftarin sama sekolah kali ya. Cuman ya tinggal dicek aja kamu udah punya belum akun LTMPT. Nanti tinggal dicek aja masing-masing. Sama hati-hati nanti dari waktu pendaftarannya itu lumayan pendek. Waktu pendaftarannya cuman dari 15 Maret kalau nggak salah sampai akhir April. Itu lumayan pendek. Terus setelah itu pas tes juga kamu ada 2 gelombang. Itu silakan pilih menurut kalian preferensi kalian lebih bagus yang mana, mending yang mana. Karena belum tentu di akhir itu jadi lebih bagus. Maksudnya belum tentu kamu pilih gelombang 2 itu pasti lebih bagus. Kalau berkaca dari hasil dari UTBK yang 2019, betulnya yang gelombang-gelombang akhir itu dapat banyak bocoran dari yang sebelum-sebelumnya. Cuman pertanyaannya, dengan bocoran itu kamu jadi lebih ngerti apa jadi lebih gugup? Kamu jadi lebih yakin apa jadi lebih nggak yakin? Karena kan kalau misalkan ada bocoran, belum tentu yang bocor itu yang keluar. Belum bisa aja 180 derajat terhadap bocorannya, malah kamu jadi terlalu terfokus sama bocoran yang kamu punya, malah jadinya buyar juga. Malah pas keluar beda, jadi bermasalah buat kamu. Kalau menurut saya sih, kalau buat saya pribadi, pegang aja yang kamu ngerti apa, nggak usah keganggu sama yang gitu-gitu. Kalau misalkan mau dilihat sebagai referensi, oh iya soalnya gini, tapi jangan terlalu terfokus kalau kalian dapat bocoran dan kalian dapat gelombang 2 ya. Terus
setelah UTBK kalau misalkan ada yang tes mandiri yang tes apa sih? Saya belum ngecek. Kan banyak yang juga yang pakai soal UTBK kan? Udah tahu belum kalian? Mungkin yang tes paling simak, Kak. Nah, biasanya kan SIMAK kan sama UGM biasanya. Tapi katanya ada gosip SIMAK juga pakai nilai UTBK. Ya kalian cek aja lah itu, ikutin lah. Yang penting menurut saya itu nyiapin mentalnya. Nyiapin mentalnya ada beberapa nih. Yang pertama, kamu kan akan menghadapi pengumuman SNMPTN. Itu jangan sampai kalau menurut saya kalian harus mentalnya SNMPTN tuh cuman apa ya, lotre aja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Itu tuh menurut saya begitu si SNMPTN yang undangan. Karena sama sekali nggak ngerti juga kamu bisa lulus karena apa gitu, kamu bisa nggak lulus karena apa. Sehingga kamu cari-cari juga nggak akan dapat alasannya. Nomor satu, nomor dua itu masalahnya kalau kamu nggak bisa adjust, kalau kamu nggak bisa manage diri kamu sendiri soal apa yang kamu rasain itu, ya kalau misalkan lulus mas setiap orang pasti seneng ya. Kalau misalkan tiba-tiba dapat pengumuman yang nggak lulus, itu biasanya malah jadi mental breakdown. Dan ketika mental breakdown, padahal kamu masih punya UTBK gitu yang menunggu, itu mengganggu sekali. Gitu. Jadi kamu harus pikirin gimana caranya supaya itu pengumuman itu tidak mengganggu. Lalu setelah UTBK, kalau misalkan ada yang berniat ikut mandiri, jangan anggap, wow udah UTBK nih, udah finish gitu. Nah, masih ada satu lagi nih, masih ada mandiri. Ya, maksudnya nggak cuma satu sih. Masih ada mandiri yang lain gitu. Lalu kalau misalkan kalian harus kuliahnya tahun ini, ya silahkan disiapkan juga cadangan karena kan namanya rencana kan belum tentu terlaksana. Kalau misalkan terlaksana sih kita senang-senang aja. Tapi kalau misalkan bagian nggak terlaksana kan kita harus mikirin ininya gimana, penanganannya gimana. Ya buat kalian, kalau menurut saya carilah cadangan. Kalau misalkan kalian perlu kalau kalian harus kuliah tahun ini ya. Kalau misalkan mau gap year ya gap year lah, nggak usah tanpa ini gitu, nggak usah terlalu dibawa aduh gap year nih gue, nggak usah gitu lah. Itu ya itu dari saya sedikit aja sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke materi ya. Kemarin materi yang pertemuan yang pertama, teori relativitas khusus yang bagian pertama, kalian ada masalah nggak? Oke, sepertinya nggak ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua. Nah, bagian kedua ini saya akan ngebahas kesetaraan massa dan energi, terus massa relativistik, lalu momentum relativistik, dan satu lagi kecepatan relatif. Oke ya, saya mulai ya. Oke, yang pertama saya bahas adalah kesetaraan massa dan energi. Nah, kesetaraan massa dan energi ini sebetulnya cukup mendobrak pandangan fisika klasik. Karena di fisika klasik itu kita tidak mengenal kesetaraan massa dan energi. Yang dikenal di fisika klasik adalah kekekalan massa dan kekekalan energi. Nah, di fisika klasik, kekal itu maksudnya tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi, massa itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Begitu juga dengan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu dari fisika klasik. Nah, itu dibantah, diperbarui oleh Einstein
dengan kesetaraan massa dan energi. Kenapa setara? Maksudnya setara tuh kalau ada massa yang hilang, boleh aja ada massa yang hilang, boleh aja ada massa yang musnah, tetapi harus ada energi yang terbentuk. Begitu juga sebaliknya. Boleh aja ada energi yang hilang, asal ada massa yang terbentuk. Begitu. Dan hubungan antara kesetaraan massa dan energi itu dinyatakan dalam persamaan yang ini super famous dan sering dipakai di mana-mana. E sama dengan mc kuadrat. Biasanya menandakan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, ini karena memang mendobrak pada masanya gitu. Dia mendobrak fisika klasik pada masanya. Nah, dari kesetaraan massa dan energi, ini saya perlu mengenalkan beberapa terms, beberapa istilah. Yang pertama, adalah energi diam. Energi diam ini adalah lambangnya N0. Ini adalah M0C kuadrat. Ya. Itu energi diam. Lalu ini energi diam itu energi ketika bendanya diam. Energi selanjutnya energi kalau bendanya bergerak gitu, energi total. Atau saya sebut energi relativistik, sama aja. Ini adalah energi diam, ada penambahnya yaitu karena dia bergerak. Ini saya sebut E, ini adalah mc kuadrat. Nah, hati-hati yang E0, M-nya M0, yang ini M-nya M biasa. Nah, ini nanti kita masuk ke konsep berikutnya yaitu massa relativistik, tapi nanti dulu. Ini energi diam, energi total atau energi relativistik. Satu lagi adalah energi kinetik. Ya, sebetulnya udah jelas bahwa energi total itu pasti adalah energi diam ditambah energi kinetik. Jadi energi total itu kan energi relativistik itu kan energi yang diamnya ditambah gerakannya gitu. Gerakannya ya energi kinetik. Berarti saya bisa tulis energi diam ditambah energi kinetik. Ini jadi energi total. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kak. Ya. Energi kinetik itu sorry. sama ya Kak, kayak yang di fisika klasik. Sorry. Satu. Atar dulu ya. Tar apa antar? Pertanyaan Atar ini ya, apa namanya? Energi kinetik apakah sama dengan yang di fisika klasik? Ini beda, nanti saya akan bahas sendiri ya. Nanti habis ini saya bahas. Lalu tadi ada yang bareng siapa? Michelle. Iya, Kak. Apa? Yang M, bedanya M0 sama M itu apa ya? Nah, nanti di sini saya bahas di masa relativistik nanti habis ini. Oh, oke Kak, makasih. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ada ya? Oke, ini dari sini sebetulnya udah kelihatan bahwa energi total atau energi relativistik itu pasti lebih besar daripada energi diam. Udah pasti. Karena kan energi relativistik itu energi diam ditambah energi kinetik. Sementara dari energi total, ini kita punya mc kuadrat gitu kan. Lebih besar daripada M0C kuadrat. C kuadratnya saya coret, berarti M lebih besar dari M0. Nah, dari sini langsung kelihatan bahwa masanya itu berubah kalau bergerak gitu. Jadi ini membawa ke konsep massa relativistik. Yaitu
M sama dengan gamma M0. Dan dari sini, kalau misalkan saya masukkan M-nya ke sini, maka akan saya dapatkan E sama dengan gamma M0 C kuadrat. Dan kalau misalkan saya masukkan ke sini, E0 sama dengan, kalau saya mau bikin EK, berarti kan EK sama dengan E min E0. Kalau E-nya saya ganti jadi gamma E0, dan ininya E0, berarti saya punya jadi gamma min 1, ini sama dengan, gamma min 1 E0, atau gamma min 1 M0 C kuadrat. Gitu ya. Dan satu lagi, nanggung, itu adalah momentum relativistik. Nah, momentum relativistik ini juga ada hubungannya dikit sama yang ini. Tapi kalau momentum, nggak mungkin ada momentum diam. Karena kan momentum pada dasarnya M kali V. Kalau diam ya momentumnya 0. Ini momentum relativistik, lambangnya P, ini adalah M dikali V. Tapi M-nya itu pakai massa relativistik. Jadi P-nya sama dengan gamma M0 V. Nah, ini ada yang menarik nanti soal hubungan antara hubungan antara momentum relativistik sama energi, ternyata ada hubungannya yang lumayan menarik. Tapi nanti akan saya bahas habis ini. Ini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak yang ini? Lanjut, Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Nih, tadi pertanyaan Atar udah kejawab ya. Pertanyaan Atar udah kejawab soal energi kinetik, dan pertanyaan Michelle udah terjawab soal massa. Tadi apa, Kak? Saya tadi apa? Internetnya ini error. Ya Bisa udah. diulang ya, Kak? Kok ini nih. Energi kinetiknya nggak bisa pakai yang fisika klasik, harus pakai yang ini. Oh ya. Oke ya? Oh, oke. Oke. Tadi pertanyaan Michelle soal massa. Nah, ini M sama N0 bedanya ini ya. M itu adalah massa relativistik, yaitu massa ketika bendanya bergerak. Oke? Silakan kalau misalkan ada pertanyaan lain. Oke ya? Mari kita lanjut ke yang ini, hubungan antara P sama E. Nah, kita tahu bahwa ini modalnya ini nih, E-nya sama dengan M0 C kuadrat. Lalu kita punya, ini E0 ya. Kita punya E-nya adalah gamma M0 C kuadrat. Lalu saya punya satu lagi, P. Ini adalah gamma M0 V. Sebetulnya kita punya satu lagi, yaitu gamma. 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tapi kan ini udah tahu harusnya ya.
Nah, kalau misalkan saya kuadratin biar nggak ada akarnya deh, biar nggak ribet. 3 gamma kuadrat sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau misalkan saya samakan penyebutnya, C kuadrat min V kuadrat, C kuadratnya ke atas. Berarti saya punya gamma kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Gitu ya. Sekarang, misalkan saya ini E, saya kan punya E nih. E sama dengan gamma M0 C kuadrat. Ini saya kuadratkan. Biar keluar bentuk gamma kuadrat. Berarti E kuadrat sama dengan gamma kuadrat M0 kuadrat. Ini C kuadrat kuadrat, berarti C pangkat 4 ya. Berarti E kuadrat sama dengan gamma kuadratnya ganti ini. C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Berarti saya punya, ya udah saya punya ini, E kuadrat, C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Lalu satu lagi, nah ini kan P, lihat, P itu kan gamma M0V. Supaya saya bisa hubungkan dengan E, ini saya harus kalikan sesuatu yang supaya dimensinya jadi sama energi gitu. Saya kali C aja. Lalu saya kuadratkan. Atau gini dulu deh, PC-nya dulu saya tulis. Berarti saya punya gamma M0VC gitu ya. Lalu saya kuadratkan. Jadi gamma kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C kuadrat. Berarti PC saya kuadratkan itu adalah gamma kuadratnya C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C kuadrat. Nah, C kuadratnya saya kalikan dengan yang ini, V kuadratnya saya pindah jadi di sini. Jadi saya punya V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Sampai sini bisa nyambung nggak? Ada masalah? Nggak ada ya? Nah, sekarang saya mau ngurangin E kuadrat sama PC kuadrat. Ternyata menarik nih. Ini C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 dikurangi V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini sama-sama punya M0 kuadrat sama C pangkat 4. Berarti saya punya E kuadrat min PC kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 gitu ya. Nah, ini berarti kan C kuadrat min V kuadrat, ini penyebutnya udah sama. Berarti C kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Berarti ini 1. Berarti saya punya E kuadrat min PC kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Ini adalah E0 dikuadratkan. Berarti saya punya E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah PC kuadrat. Atau E0 kuadrat plus P kuadrat C kuadrat. Begitu, ini hubungan yang menarik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bentar, saya lupa azan maghrib azan isya itu jam berapa ya? 7:28. Rumus ini dipakai, Kak? Tergantung yang diketahui aja. Kalau misalkan dia cocok-cocokan aja, nyocok-nyocokin sama yang diketahui aja. Itu C kuadratnya maksudnya C
cepat rambat cahaya ya, Kak? Betul. Pokoknya kalau gini, kalau ada C pasti cepat rambat cahaya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum ada? Kalau belum ada saya lanjutin ya. Satu lagi adalah apa namanya? Kecepatan relatif. Oke, kecepatan relatif. Kecepatan relatif ini sebetulnya suatu konsep yang bukan baru di fisika modern gitu. Di fisika klasik pun udah ada kecepatan relatif. Cuman masalahnya di kecepatan relatif itu di fisika modern tuh nggak terbatas. Kecepatannya mau berapapun bisa. Cuman di fisika modern itu terbatas kan nggak mungkin lebih dari kecepatan cahaya. Kenapa? Karena kalau lebih dari kecepatan cahaya artinya kamu nyusul cahaya. Berarti kalau kamu nyusul cahaya itu berarti cahaya yang bisa dilihat sama semua orang jadi nggak bisa. Kan menurut Einstein di postulat kedua cahaya bersifat umum. Jadi kecepatan cahaya berlaku umum. Jadi buat semua pengamat kecepatan cahaya sama aja. Nah karena itulah maka kecepatannya nggak boleh ada yang melebihi kecepatan cahaya. Nah kecepatan relatif ini di fisika klasik misalkan ada dua buah benda, lalu ada seorang pengamat. Ini benda A, misalkan ini benda B. Ini VA, ini pengamatnya saya sebut X ya. Jadi VA menurut X, ini VB menurut X. Nah, misalkan dicari VA menurut B. Nah, VA menurut B itu bentuk rumusnya gini. VA menurut X ditambah, fisika klasik ya. Ditambah VX menurut B. Awalnya A, akhirnya B. Awalnya A, akhirnya B. Tengahnya bebas, asal sama. Kalau X ya X. Kalau P ya VAP sama tambah VPB boleh-boleh aja. Pokoknya bebas asal sama. Nah, kalau kamu nemu permasalahan kayak gini, yang pertama kamu harus yang diperhatikan adalah acuan. Mau ke kanan positif atau ke kiri positif? Setelah itu ditentukan, kamu harus patuh sama itu. Kalau misalkan gini, misalkan saya anggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti VAX itu positif dan VBX itu negatif. Nah, kamu harus patuh sama acuan tersebut. Nah, selanjutnya setelah acuan itu satu rules lagi. Di sini kan kamu tahu VBX, tapi di sini dicarinya VXB. Nah, pakai acuannya gini aja. Paling gampang gini. VXB ditambah VBX itu kan jadi VXX. VX menurut X itu pasti 0. Kebayang nggak? Jadi, kecepatan kamu menurut kamu sendiri itu pasti 0. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa VXB itu sama dengan minus VBX. Itu kebayang nggak? Sampai sini ada masalah dulu nggak? Kak, Ya, Kak berarti VXB itu berlawanan dengan VBX. betul. Maksudnya berlawanan nih, berlawanan arah. Sekarang lihatnya gampangnya gini. VBX itu kan VB, kecepatan B menurut X. VXB itu adalah kecepatan X menurut B. Sekarang, kalau kecepatan B menurut X, arahnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya? Nah, ke kiri ya. Sekarang kalau kecepatan X menurut B, arahnya kemana? Ke kanan.
Nah, itu maksudnya minus tuh itu. Jadi dia maksudnya arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Maksudnya diminuskan tuh itu. Bisa kebayang? Bisa, Kak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ini berlaku di fisika klasik ya? Di fisika Saya nggak modern. ngerti yang VAB itu, Kak. Kenapa? Kalau VAX beda lagi berarti kan? VAX maksudnya gimana? Misalnya kita mau nyari kecepatan A terhadap X. Oh, ini punya kecepatan A terhadap X-nya. Nggak, maksud saya gini loh. Misalnya kalau yang ditanya di beda yang ditanyakan itu loh. Misalnya kecepatan A menurut X jadinya gimana, Kak? Ya tinggal Pakai yang rumus itu aja bisa. pilih aja, ganti aja. Berarti kecepatan A menurut X, misalkan pengamat lainnya P. Berarti VAP ditambah VPX. Awalnya A, akhirnya X. Awalnya A, akhirnya X. Tengahnya bebas asal sama. Gitu aja. Baik, Kak, terima kasih. Siap. Kalau misalkan kalau mau dari sini juga bisa. Misalkan VAX itu jadi VAB min VXB. Tapi kan VXB itu kan minus VBX. Berarti saya bisa tulis VAB min VBX. Berarti kan VAX sama dengan VAB plus VBX. Awalnya A, akhirnya X. Awalnya A, akhirnya X. Tengahnya bebas asal sama. Gitu aja. Oke ya. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Oke, belum ada ya? Belum ada pertanyaan lain ya? Nah, sekarang di fisika modern ini jadi bermasalah kalau misalkan di fisika klasik ini VAX-nya 0,5C, VBX-nya 0,7C. Misalkan gitu. Berarti kan nanti kita dapatnya VAB-nya 1,2C. Berarti lebih dari kecepatan cahaya dong. Nah, menurut Einstein itu nggak mungkin. Sehingga ada konsekuensi logis atas yang Einstein omongin di postulat. Jadi ada modifikasi sedikit. Sehingga bentuknya begini. Sama dengan VAX ditambah VXB dibagi 1 plus VAX dikali VXB per C kuadrat. Tapi ini khusus untuk yang V-nya sejajar ya. Jadi VAX dan VXB-nya semuanya dalam satu garis lurus. Kalau misalkan nggak satu garis lurus, itu ribet lagi nanti urusannya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, dengan ada tambahan modifikasi itu, tambahan yang bawahnya itu, 1 plus VAX dikali VXB per C kuadrat, itu menjadikan VAB nggak mungkin lebih dari C. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya coba masuk soal.
Oke, saya masuk ke soal ya. Ini yang 2. Aduh, ini nomor 1 sayang sekali nggak ada gambarnya ya. Kayaknya ada kesalahan. Ya sudah. Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Kita coba ya. Sebentar. Ini ada. Oh, sorry. Ini baru kebaca. Kenapa masa relativistik ditambahin gamma? Bukan ditambahin, dikali. Dikali gamma. Karena ini M-nya kan lebih besar dari M0. Artinya M-nya berubah. Nah, seperti yang kemarin-kemarin juga, ini pasti sejalan sama yang kemarin-kemarin juga. Itu pasti kalau ada perubahan itu perubahannya faktornya gamma. Itu sebagai konsekuensi logis. Makanya M-nya itu gamma M0. Karena gammanya lebih dari 1. Jadi pasti M-nya lebih besar dari M0. Begitu ya. Sorry baru kebaca pertanyaannya. Oke, kita coba nomor 2. Tolong bacakan. Misal aja deh yang tadi udah bunyi. Tolong bacakan. Jika sebuah partikel yang massa diamnya m bergerak dengan kecepatan 3/5 c, maka pernyataan berikut yang benar adalah... Oke ya. Sekarang kalau V-nya 3/5 c, gamanya berapa ya? Gamanya berapa? 5/4. 5/4. Sip. Oke, nomor 1, momentum linear. Berarti P ya. Itu adalah gamma M0 V. Oh iya, saya lupa ngingetin. Ini hati-hati. Massa diamnya M. Bukan M0 ya, tapi saya tulis di sini M0 semua ya. Supaya nggak ketukar sama massa relativistik. Oke, saya masukin. Berarti P sama dengan gammanya 5/4. M0-nya biarin. V-nya 3/5 C. Berarti 5-nya saya coret. Berarti saya punya P sama dengan 3/4 M0 C. Betul salah? Betul salah? Betul ya? Sekarang nomor 2. Energi kinetiknya 1/4 MC kuadrat. Berarti energi kinetik itu kan gamma min 1 E0. Gamma min 1 E0. Berarti energi kinetiknya adalah gammanya 5/4. Berarti 5/4 min 1. E0-nya M0 C kuadrat. Berarti energi kinetiknya adalah 1/4 M0 C kuadrat. Betul salah? Betul. Betul ya. Lanjut. Energi total. Energi total berarti E. Itu adalah gamma E0. Berarti E-nya adalah gammanya 5/4. E0-nya M0 C kuadrat. Berarti 5/4 M0 C kuadrat. Betul? Betul. Betul ya. Satu lagi, energi diam. Energi diam udah pasti M0 C kuadrat ya. Jadi nomor 4, betul juga. Jadi 1, 2, 3, 4, betul. Jadi semua benar. Ini saya udah pernah kasih tahu belum sebetulnya kalau misalkan 1, 2, 3, 4 dan ini pilihan jawabannya nggak berubah, maksudnya standar gitu ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 dan semua benar. Itu kalian maksimal tuh cuma 3 kali ngecek. Pertama, yang kalian harus lakukan adalah cek 1. Kalau 1 benar, cek berapa? Cek 4. Cek berapa? 4. 3, 4. Kalau benar? Semua benar. Kalau benar berarti jawabannya E. Gitu ya. Kalau salah? Cek 2. Cek 2. 1 dan 3. Cek 2 dulu. 2-nya kalau benar, jadinya A. Kalau salah, jadinya B. Gitu ya. Nah, kalau ini 1 salah, kiri aja ya. Kalau 1 salah, cek berapa?
Cek 2. Karena 4-nya pasti betul. Kalau 2-nya benar, berarti 2 dan 4, C. Kalau 2-nya salah, berarti hanya 4. Gitu ya. Ini juga satunya boleh diganti sama 3 ya, sama aja. Kamu boleh cek 1 atau boleh cek 3. Jadi kalau misalkan satunya nggak yakin, coba cek 3. Karena kalau 1 benar, 3 pasti benar. Jadi ngecek 1 atau ngecek 3 itu salah satu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu nomor 2. Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal berikutnya. Nggak ada ya, nomor 2 ya. Saya lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 nih. Tolong bacakan. Christina Adin. Iya, Kak. Tolong bacakan. Menurut pengamat di sebuah planet ada 2 pesawat antariska yang mendekati dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5 C dan pesawat B yang kecepatannya 0,4. Menurut pilot pesawat A, besar kecepatan pesawat B adalah... Oke, ini misalkan ini bumi, bukan bumi, planet ya. Ada seseorang di planet, ada pengamat di planet. Lalu ada pesawat A yang kecepatannya ini menurut pengamat ya. Berarti kalau misalkan saya sebut X pengamatnya, ini VA menurut X ini adalah 0,5 C. Dan satu lagi itu ya, ini B. Ini VB menurut X ini adalah 0,4 C. Nah, sekarang yang ditanya adalah kecepatan B menurut A. Nah, tapi saya mau ngitungnya kecepatan A menurut B itu sama aja. Sekarang ngikut pada yang tadi saya bilang, yang pertama harus kamu bikin adalah acuannya. Kamu mau ngikut acuannya, mau ke kiri positif atau kanan positif? Kanan positif, Kanan Pak. positif. Kanan positif. Positif. Kiri negatif ya. Oke. Berarti saya mau cari VA terhadap B. Ini adalah VA terhadap X ditambah VX terhadap B dibagi 1 plus VAX VXB per C kuadrat. Ini berarti VBX-nya minus ya. Jadi VBX-nya minus 0,4 C karena arahnya ke kiri. Berarti VXB-nya berapa dong? Minus dari, nah VBX berarti 0,4 C ya. Berarti ketika saya masukin ke sini, VAB sama dengan 0,5 C ditambah 0,4 C dibagi 1 plus 0,5 C dikali 0,4 C dibagi C kuadrat. C kali C dibagi C kuadrat habis. Ini 0,5 dikali 0,4 berarti 0,2. Berarti atasnya 0,9 C dibagi 1,2. Kalau saya bagi 0,3, ini 3 bagi 0,3, 4. Berarti saya punya VAB sama dengan 3/4 C atau 0,75 C. Oke, ini karena azan saya break dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan dipikirkan dulu, silakan ditampung dulu. Nanti saya jawab setelah break azan ya. Bentar ya.
Oke, nomor 3 nih ada masalah nggak? Kak, berarti yang VAX itu maksudnya kecepatan A menurut X gitu ya, Kak? Betul, betul. Oh ya. Jadi sebetulnya Oke. yang ini kita hitung tuh kecepatan A menurut B. Tapi yang sebetulnya yang ditanya itu kan besar kecepatan B menurut A. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi harusnya tapi kan yang ditanya besarnya aja, arahnya nggak ditanya. Jadi nggak masalah. Karena kan memang arahnya nggak jelas dari awal. Siapa yang ke kanan, siapa yang ke kiri. Ini gambar yang kita bikin kan ini asumsi kita sendiri. Nah, tapi ngelihatnya gini, VAB itu kan kenapa positif? Karena menurut B, A bergerak ke kanan. Nanti VBA itu negatif pasti. Karena menurut A, B bergerak ke kiri. Gitu doang. Tapi besarnya sama, 0,75 C. Oke? Kak Rino, Ya, saya mau nanya Kak. Berarti silakan. kalau yang ditanyakan arah itu kita jadinya minus jadinya Kak ya? Dikurangi berarti ya 0,5 dikurang 0,4. Tapi kalau dia mau nanyain arah, di awal dia harus dia kasih statement bahwa arah positif ke sini, arah negatif ke situ. Itu baru jelas. Kalau kayak gini, positif negatifnya kan kita yang nentuin. Soalnya nggak mungkin nanya positif negatif. Kebayang nggak maksud saya? Ya Kak. Ya, karena gini, ini kita kerjain ke kanan positif, ke kiri negatif. Boleh nggak misalkan saya anggap ke kanan negatif, ke kiri positif? Nggak ada yang ngelarang. Di soal nggak ada acuannya juga kemana? Ya bebas-bebas aja dong, terserah saya. Sehingga nggak mungkin soal yang seperti ini, maksudnya soal yang plek-plekan kayak gini nanya ada positif negatifnya, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan soalnya memuat acuan, misalkan V-nya 0,5 C, yang ini V-nya minus 0,4 C, ya udah. Berarti udah jelas yang 0,5 C yang searah A misalkan, yang 0,4 C yang searah B. Tinggal lihat aja itunya mah. Tinggal diikutin. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Lanjut, Kak, lanjut. Oke. Saya clear ya. Kak, Apa? berarti kalau misalnya ini kan kecepatan, berarti VAB sama Sorry, keputus-putus, terakhirnya apa? VAB apa? VAB sama VBA sama kan berarti? Besarnya sama. Kecepatannya aja. Besarnya sama, yang beda arahnya. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ada ya? Saya lanjutkan ya. Nah, nomor 4. Oh, ini kayak ini ralat dulu, sepertinya ada kesalahan ketik, ada yang hilang. Nih kayaknya V-nya harusnya setengah akar 3C. Gitu ya. Nih, sorry, kesalahan dari kami. Tolong bacakan, Geraldine aja deh. Ya, sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah akar 3C, C sama dengan laju cahaya. Jika M0 sama dengan massa diam, M sama dengan massa bergerak, EK sama dengan energi kinetik, dan N0 sama dengan energi diam, maka berlaku. Oke, kalau V-nya setengah akar 3C, gamanya berapa ya? Gamanya berapa? 2 ya, Kak? 2, betul sekali. Ada yang nggak nemu nggak? 2?
Masalah biasa-biasaan aja ya. Berarti M-nya itu kan gamma M0. Berarti 2M0. Lalu satu lagi energi kinetik. Itu adalah gamma min 1 E0. Berarti sama dengan E0. Berarti yang tepat adalah yang E. Begitu. Masih gampang ya. Silakan nomor 4 kalau ada pertanyaan lagi. Nomor 4 gampang ya. Saya clear ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini menarik. Tolong bacakan siapa ya? Ratih Restiani. Ya, nggak respon. Ya udah, tolong bacakan Ola Amalia. Tolong bacakan. Sebuah pesawat bergerak dengan laju relativistik V terhadap bumi. Sebuah peluru bermassa diam M ditembakkan searah dengan pesawat dengan laju V relatif terhadap pesawat. Menurut pengamat di bumi, energi kinetik peluru itu 8 mc² per 5. Jika C adalah laju cahaya, besar V adalah... Oke, ini yang menarik adalah ada dua benda nih. Jadi ada ini bumi dulu nih. Ini bumi. Ini ada orang. Saya sebut aja orangnya X. Terus ada pesawat. Terus saya sebut roket lah biar nggak sama-sama pesawat sama peluru kan sama-sama P. Saya sebut roket. Nah, V roket terhadap X itu adalah V. Lalu sebuah peluru bermassa diam M ditembakkan searah dengan pesawat dengan laju V relatif terhadap pesawat. Jadi misalkan ini ada peluru nih. Ini ada V-nya juga. Ini peluru ya. V peluru tapi terhadap pesawat, berarti terhadap roket. Itu V. Nah, tapi yang kita tahu adalah energi kinetik peluru itu menurut pengamat di bumi. Jadi peluru itu menurut pengamat di bumi. Berarti kita harus tahu dulu V peluru menurut pengamat di bumi itu berapa sih? Nah, pakai ini. Energi kinetiknya itu 8, saya tulis 8 gini aja, 8/5 mc². Ini M-nya, ini daripada salah, M0c² ya. Ini massa diamnya kebetulan M, jadi agak bermasalah. Daripada ntar ketukar, saya ganti aja jadi M0 ya, jadi massa diam. Energi kinetik itu adalah gamma min 1 M0c² sama dengan 8/5 M0c². M0c²-nya saya hapus, saya coret gitu ya. Berarti gamma min 1-nya sama dengan 8/5. Berarti gammanya sama dengan 13/5. Berarti V-nya berapa dong kalau gammanya 13/5? Berapa? 12/13. 12/13, sip. 12/13 C ya, C-nya jangan lupa. 12/13 C. Nah, ini adalah kecepatan peluru menurut pengamat yang di bumi. Berarti ini adalah VPX. VPX ini adalah V VP terhadap roket ditambah V roket terhadap X dibagi V kok dibagi V sih?
dibagi 1 plus VPR dikali VRX per C kuadrat. Atau misalkan kalian mau pakai yang lain juga bisa-bisa aja ya. Misalkan mau VRX, bisa-bisa aja. Tapi kalau pakai ini, ntar dulu ya, kalau pakai itu lebih gampang nggak ya? Oh enggak lebih gampang, ini udah paling gampang. Ya udah, VPX-nya adalah 12 per 13 C. Ini saya kalikan ke sini jadi 1 plus VPR-nya adalah V, VRX-nya adalah V. Berarti V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan VPR-nya adalah V, VRX-nya adalah V. Berarti saya punya 12 per 13. Ini saya ganti aja, biarin aja 12 per 13C 1 plus V kuadrat per C kuadrat sama dengan V tambah V adalah 2V. Berarti saya punya 1 plus V kuadrat per C kuadrat. Ini saya pindah ruas ke kanan semua. Ini bagi ini kan 6 ya. Berarti saya punya 13V per 6C. Berarti saya punya V kuadrat per C kuadrat dikurangi 13 per 6 V per C ditambah 1 sama dengan 0. Sampai sini ada masalah nggak? Sampai sini nggak ada masalah ya. Sekarang saya buat pemisalan. Misal V per C-nya sama dengan K. Berarti saya punya K kuadrat min 13 per 6K plus 1 sama dengan 0. Ini saya kali 6 aja jadi 6K kuadrat min 13K plus 6 sama dengan 0. Dikalikan 36 dijumlah min 13. Berarti 6K min 9. 6K min 4 per 6 sama dengan 0. Berarti saya punya ini dibagi 3 jadi 2K min 3. Yang ini 3K min 2 sama dengan 0. Artinya dari 2K min 3 itu berarti 2K min 3 sama dengan 0 atau 3K min 2 sama dengan 0. Yang ini berarti 2K sama dengan 3, berarti K-nya 3 per 2. Kalau K-nya 3 per 2, artinya V per C-nya 3 per 2, berarti V-nya 3 per 2C. Ini nggak mungkin, karena lebih dari kecepatan cahaya. Artinya yang mungkin adalah yang ini. Berarti K-nya adalah 2 per 3, berarti V per C-nya adalah 2 per 3. Berarti V-nya 2 per 3C. Jawabannya adalah yang D. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini bisa aja kita pakai, nggak pakai VPX, tapi misalkan pakai VPR. Nanti kita cobain ya, habis ini. Tapi ini dulu deh, ada masalah nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya hapus yang bagian ininya, saya coba pakai cara lain ya. Oke. Misalkan kalau tadi kan saya pakainya VPX. Misalkan saya sekarang pakai VRX. Jadi VRX sama dengan VRP ditambah VPX
per 1 plus VRP VPX per C kuadrat. Misalkan gitu ya. VRX-nya V. VRP-nya adalah minus VPR. Berarti minus V. Ditambah VPX-nya adalah V peluru menurut X. Berarti 12 per 13C. Per 1 plus min V 12 per 13C per C kuadrat. C-nya kecoret 1 ya. Nah, ini kalau saya kalikan ke sana berarti saya punya V sama V dikali 1 min 12V per 13C. Betul ya? Sama dengan min V ditambah 12 per 13C. Bentar, ada masalah nggak? Oke, nggak ada masalah ya. Bentar. Oke, nah terus misalkan saya ganti V-nya sama dengan KC. Berarti saya punya KC dikali, di atas aja deh. Berarti KC dikali 1 min 12 KC per 13C sama dengan min KC plus 12 per 13C. Ini C-nya saya coret, lalu saya bagi dengan C. Berarti saya punya K dikali 1 min 12K per 13 sama dengan minus K plus 12 per 13. Lalu saya kali 13, berarti jadi 13. Ini samain penyebutnya aja dulu. Berarti K 13 min 12K per 13 sama dengan, ini samain penyebutnya, min 13K plus 12 per 13. Dikali 13 berarti jadi K dikali 13 min 12K sama dengan minus 13K plus 12. Ini saya buka. Ini minus 12K kuadrat, ini ditambah 13K, ini dikurangi 13K, ditambah 12. Jadi kalau saya pindahin ke sana, berarti saya punya 12K kuadrat, min 26K, ditambah 12 sama dengan 0. Berarti dibagi 2, 6K kuadrat, min 13K, plus 6 sama dengan 0. Sama kayak tadi ya hasilnya. Cuman nih benar dugaan saya ini lebih rumit, lebih gampang pakai VPX. Tapi saya mau ngebuktiin bahwa pakai itu pun bisa. Yuk, ada yang mau tanyakan? Ada? Kalau nggak ada, coba saya lihat ke yang soal minggu kemarin ya. Ini saya clear dulu. Ini sama. Oh, ini juga nggak ada. Ya udah nggak ada berarti. Oh, ini aja satu nih lumayan. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya, dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan. Berarti ini energi kinetiknya 25% energi diamnya. 25% itu berapa kalau mau dijadiin pecahan?
Seperempat. 1/4. Seperempat. Energi kinetik itu adalah gamma min 1 E0 sama dengan 1/4 E0. Kalau E0-nya saya coret, berarti saya punya gamma sama dengan 5/4. Kalau gammanya 5/4, V-nya berapa? Berapa? 4/3. 3/4 dong. Kan nggak mungkin lebih dari itu. Nggak mungkin lebih dari... Ya, 3/4, Kak. Oh, sorry. Bukan 3/4. 3/5. 3/5. 3/5 C ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini dengan ini materi teori relativitas khusus habis. Kalian di sekolah bahas apa sih? Ada yang bahas ini? Teori relativitas khusus? Ada, Kak. Udah beres? Udah atau masih? Waktu itu bahas doang, tapi kayak biasanya ada ulangan gitu, tapi ini kayak dilewatin gitu aja. Loh, kenapa? Nggak tahu. Ya udah. Tapi ngerti di sekolah? Ngerti. Ya, oke. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ya. Tanyakan saja. Ini masih ada 5 menit, lumayan nih kalau mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya apaan. Saya belum cari deh teknisnya UTBK tahun ini. Offline atau online ya? Ada yang udah nyari belum? Atau belum ada pengumuman? Kayaknya belum ada, Kak. Belum ada ya? Ya, siapin kalau Belum ada kayaknya. siapin kalau online ya. Kalau offline juga harus disiapin sih. Mungkin kalau apa namanya? Asumsi saya sih nggak mungkin berani offline tanpa ada screening test. Misalkan kayak antigen gitu, kayak rapid antigen. Kayaknya kalau offline pasti mereka mensyaratkan itu deh. Jadi mungkin siapkan dana juga kali ya, karena lumayan rapid antigen. Kalau misalkan online, kalian juga harus nyiapin koneksi internet yang memadai dan siap-siap soal yang lebih susah pasti kalau online kayaknya. Soalnya kan, tapi nggak juga sih. Soalnya kan pasti sistemnya strict, kalian nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa curang pasti. Ya pokoknya either way kedua jalan tersebut sama-sama nggak mudah, sama-sama ada resikonya masing-masingnya, siapin aja dua-duanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup dulu ya sesinya ya. Ini saya stop share. Taruh ada chat. Bentar. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Terima kasih untuk atensi kalian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Banyak. Terima kasih, Kak.